Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan LDBI yang saya banggakan. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Bahakin Rahmani, kontingen dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, Delegasi Bangka Belitung. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi atau tim pemerintah dengan musi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, kami pihak pemerintah yakin dan percaya bahwa negara tidak bisa mengandalkan kekayaan maritim sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional. Maka dari itu, kami tim pemerintah menyatakan dengan lantang stance kami di awal bahwa kami mendukung penuh mosi hari ini. Adapun poin dasar yang melatar belakangi mengapa kami mendukung penuh mosi hari ini, yaitu adalah indikator dari sehatnya suatu ekonomi suatu wilayah atau negara adalah karena adanya sektor pertanian, tekstil, dan peternakan, bukan kekayaan atau sumber daya dari maritim. Yang kedua adalah mengandalkan sektor maritim merupakan cara yang tidak efisien dan tidak efektif jika diterapkan sebagai strategi ekonomi atau prioritas dari suatu ekonomi. Kami ingin menyampaikan suatu disclaimer, yaitu kami tim afirmasi menyatakan dari awal kami tidak setuju dengan mengandalkan sektor maritim sebagai strategi ekonomi biru, namun tetap menjadikan potensi sumber daya alam kemaritiman negara sebagai suatu aset atau pemasukan negara yang besar dan harus dikelola oleh negara. Dewan Juri yang terhormat. Lalu untuk parameter, kami menetapkan parameter negara berkembang yang dimaksud adalah Indonesia. Dan masuk ke terminologi Dewan Juri yang terhormat, yang pertama adalah ekonomi biru, merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Lalu negara berkembang yaitu merupakan negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah. Dan yang ketiga adalah potensi maritim, yaitu kekayaan negara yang berasal dari sumber daya laut. Yang keempat adalah interest negara, yaitu yang pertama adalah menjaga eksistensi negara. Dan yang kedua adalah memajukan ekonomi. Dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas negara. Dan yang keempat adalah memajukan negara agar bisa bersaing di kancah internasional. Dewan Juri yang terhormat, status quo atau keadaan saat ini adalah negara tidak mengandalkan maritim sebagai fondasi utama ekonomi negara. Kami tim afirmasi sangat mendukung untuk status quo ini tetap dipertahankan. Mengapa demikian? Karena kami tim afirmasi percaya dengan besarnya negara, suatu negara, atau mungkin kita bisa ambil contoh sebagai negara Indonesia, kekayaan sumber daya alam kelautan tidak akan bisa mengcover dan memenuhi segala kebutuhan negara jikalau sumber daya kelautan dijadikan prioritas dalam strategi ekonomi. Oleh karena itu, kami tim afirmasi menawarkan suatu mekanisme untuk mengatasi masalah ini dan mempertahankan status quo, yaitu pemerintahan menjadikan kekayaan maritim sebagai salah satu aset atau pemasukan terbesar, namun tidak berfokus terhadap maritim saja, juga berfokus terhadap sektor pertambangan, pertanian, dan peternakan. Tujuan kami menawarkan mekanisme ini tentu memiliki tujuan, fungsi, dan dampak Dewan Juri terhormat, yaitu yang pertama adalah untuk menjaga negara dari krisis ekonomi. Seperti yang saya jelaskan di awal, sumber daya alam kelautan tidak akan bisa mengcover untuk suatu negara sebesar apapun negara itu. Kita bisa ambil contoh negara Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Negara Indonesia memiliki suatu potensi kemaritiman yang sangat besar, bahkan negara lain ingin mengambil kekayaan kita, Dewan Juri yang terhormat. Namun tetap untuk sektor ekspor maksud saya untuk ekspor kita yang terbesar masih dikuasai oleh bidang pertambangan. Oleh karena itu, ini merupakan suatu korelasi Dewan Juri yang terhormat, dan ini kompatibel dengan mosi. Dan yang kedua adalah memajukan negara. Kami yakin dan percaya, tim afirmasi yakin dan percaya, jika kita tidak berfokus terhadap sektor pertanian, sektor kelautan saja, namun kita berfokus pada sektor-sektor yang lain, dan kita tidak menjadikan sektor kelautan sebagai fokus utama kita akan bisa memajukan negara, Dewan Juri yang terhormat. Dan yang ketiga adalah kita tidak bisa berfokus pada satu sektor. Lalu untuk dampaknya, prospek negara ke depan akan jauh lebih baik jika kita tidak berfokus terhadap sektor kelautan, Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke beban pembuktian kami, yang pertama adalah mengapa ini memenuhi interest negara, dan kedua mengapa mekanisme kami dan mengapa skenario kami lebih baik dibandingkan skenario oposisi, dan yang ketiga adalah mengapa mempertahankan status quo merupakan cara eksklusif menjaga dan memajukan negara, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah mengapa ini memenuhi interest negara, karena dengan dipertahankannya status quo dan dengan terrealisasinya mekanisme kami tim afirmasi percaya hal ini bisa memajukan ekonomi dan ini bisa menjaga stabilitas negara sehingga tidak terjadi krisis, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita tahu,
sumber daya alam di bidang kelautan tidak akan bisa mengcover untuk ekonomi, dan ini bisa berujung pada krisis ekonomi Dewan Jurnal, sehingga ini kompatibel dengan interest negara Dewan Jurnal. Lalu yang kedua adalah mengapa skenario kami lebih baik dibandingkan skenario oposisi. Kami tim afirmasi percaya bahwa di saat kita tidak berfokus dan kita membenahi sektor-sektor lain dan tidak berfokus terhadap sektor kelautan saja, kita bisa menjadikan negara kita sebagai negara yang bisa lebih maju Dewan Jurnal terhormat. Lalu yang ketiga adalah mengapa mempertahankan status quo merupakan cara eksklusif menjaga dan memajukan negara. Seperti yang kita tahu, status quo saat ini negara tetap tidak menjadikan negara kita sebagai sesuatu strategi ekonomi biru Dewan Jurnal terhormat. Karena negara juga tahu sektor kemaritiman tidak bisa diandalkan karena tidak cukup Dewan Jurnal terhormat. Lalu masuk ke argumen saya yang pertama Dewan Jurnal terhormat, yaitu masih banyak sektor lain yang masih bisa kita andalkan. Karena tiga indikator wilayah akan sukses ekonominya adalah pertanian, tekstil, dan peternakan Dewan Jurnal terhormat. Oleh karena itu kami bisa mengkaitkan ini dengan ini kompatibel dengan MOSI Dewan Jurnal terhormat. Lalu masuk ke argumen kami yang kedua adalah pemfokusan strategi ekonomi terhadap satu sektor merupakan strategi yang kami nilai tidak efektif Dewan Jurnal terhormat. Kami memiliki alasan, walaupun negara maritim seperti sumber daya alam laut tidak akan bisa menopang ke perekonomian seluruh negara Dewan Jurnal terhormat. Kita bisa ambil Indonesia sebagai contohnya, seperti yang saya sebutkan di awal. Indonesia merupakan sebuah negara kemaritiman yang sangat luas dan berpotensi kelautannya Dewan Jurnal terhormat. Namun buktinya Indonesia merupakan negara maritim yang ekspor terbesarnya bukan di bidang kelautan, namun tetap di bidang pertambangan. Oleh karena itu kami percaya bahwa ini kompatibel dengan MOSI. Oleh karena itu saya Bahagia Nur Rahmani, kontingen dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, delegasi Bangka Belitung, generasi milenial generasi penerus bangsa. Saya undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.